warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua dan Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang oleh karena ridho dan inayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di TK Cendana ini dalam suatu acara atau kegiatan yang dilakukan oleh teman kita Ibu Ernianti terkait dengan calon guru penggerak angkatan 10 yang pada kesempatan siang hari ini beliau akan memaparkan tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang oleh karena itu untuk menggunakan waktu seefisiennya, marilah kita dengarkan secara bersama-sama. Maaf maksud kami untuk acara kegiatan pada siang hari ini yang ada bernilai ibadah dan berkahnya. Marilah secara bersama-sama kita mulai dengan pembacaan doa yang pada kesempatan ini saya akan pandu dengan secara muslim bagi yang beragama sahabat sekiranya menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya arahan yang akan disampaikan, sambutan atau arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah TK Cendana dalam hal ini kami sebutkan namanya Ibu Wardah. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinillahi jami'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Komunitas Mentari, yang saya hormati Pak Guru yang ada di belakang, langsung kepada Ibu Guru yang sempat hadir pada siang hari ini. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada kesempatan ini kita berkumpul di sini tentu dalam rangka mendengarkan pemaparan daripada teman kita, anak saya Ibu Ernianti. Sebentar nanti insyaallah. Dan selanjutnya salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Ibu-ibu, pertama-tama izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih karena siang hari ini sudah memenuhi undangan dari Ibu Erni. Pada kesempatan ini sebentar nanti kita akan melihat pemaparan beliau tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kepada teman-teman semua, mari kita memberikan dukungan yang besar terhadap teman kita ini, karena sudah keangkatan yang ke-10
CGP ini baru kali ini dipersilakan ada teman kita yang alhamdulillah lulus dalam calon guru penggerak. Oleh dan sebab itu pada kesempatan ini saya tahu persis bagaimana kesibukannya beliau dalam menghadapi kegiatan ini, terutama ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran atau biasa disebut itu dengan Zoom. Beliau sangat banyak menguras tenaga dan pikiran. Kita tidak bisa membantu itu karena itu memang proses dalam pendidikan CGP itu. Namun kalau dalam kegiatan begini, mari kita sama-sama memberikan dukungan. Insya Allah nanti ke depannya supaya yang lain-lain bisa ikut. Banyak guru muda yang ada di Kecamatan Pandeglang Selatan ini. Insya Allah nanti ke depannya Ibu Irni akan menjadi panutan buat kita semua, menjadi motivasi buat kita semua. Karena beliau sudah ada jelas, beliau akan menjadi guru besar buat kita untuk Kecamatan Pandeglang. Bagaimana cara kita mulai dari awal proses menjadi guru CGP ini, karena beliau sendiri sudah merasakan hal itu. Oleh dan sebab itu tentunya pada awalnya nanti mungkin kita akan sama seperti ini, kita tidak bisa apa-apa. Beliau ini menjadi CGP itu kalau saya tidak salah 3 kali, ya 3 kali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tiba ke pokok dari pertemuan kita pada siang hari ini. Langsung saja kami undang teman kami Ibu Ernianti SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua nikmatnya berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa menghadiri undangan saya pada siang hari ini untuk mendengarkan pemaparan pemahaman pengalaman budaya positif. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama saya akan menyampaikan dari tujuan kegiatan kita pada siang hari ini. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Parigi Motong. Di sini saya telah menyelesaikan satu paket modul, di mana satu paket modul itu terdiri dari 4 modul. Modul 1.1 itu isinya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 adalah tentang nilai-nilai peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana modul terakhir ini saya diberikan tugas untuk mengangkatkan kepada teman sejawat saya. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita lihat slide kedua ini adalah budaya positif. Mendengar kalimat budaya positif,
yang terbesit di benak Bapak Ibu itu kira-kira apa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Baiklah, apakah budaya positif itu penting bagi sekolah kita? Ya, betul sekali. Sangat penting ya? Iya, benar sekali. Ibu, budaya positif ini sangat penting untuk diterapkan di sekolah kita. Lanjut, mengapa sangat penting? Karena dengan kita memahami budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri khusus dalam diri siswa. Bukan hanya kita sebagai guru saja yang harus mengetahui dan memperdalam budaya positif ini, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk melibatkan pada seluruh warga sekolah, terutama pada peserta didik kita. Menjadi siswa yang memiliki budi pekerti luhur dan juga tentunya siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya adalah konsep inti budaya positif. Di sini budaya positifnya ada 2, 4, 6, 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, 3 kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini semua adalah inti dari modul budaya positif. Kita akan membahasnya satu persatu. Dan mungkin di sini Bapak Ibu sudah banyak belajar sebelumnya daripada saya mengenai budaya positif ini. Nah, nanti kita akan saling sharing di sini ya, Bapak Ibu. Jadi berdirinya saya di sini bukan untuk mengajari, tapi mari kita untuk sharing berbagi ilmu. Di sini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk saling berdiskusi dan belajar bersama. Masih semangat Bapak Ibu guru hebat? Masih. Ya, apakah ada SBK dari ibu-ibu atau bapak? Ada, ayo. Siapa yang bersedia? Ya. Kita SBK dulu sebelum kita lanjut. Boleh? Boleh. Ayo silakan Bu. Iya, mari Bapak Ibu kita semua berdiri ya, supaya tambah semangat dan tambah fokus dan konsentrasi menerima pemaparan dari teman CGP kita. Ya, SBK-nya yang simpel saja ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah. Jangan berhenti. Digoyang-goyang, 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 digoyang-goyang. Iya. Sekali lagi ya, bukan digoyang, tapi melompat-lompat ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah. Jangan berhenti. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat-lompat. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat-lompat. Iya, terima kasih. Terima kasih atas speakingnya, Masya Allah. Jadi tambah semangat ya ibu-ibu. Oke, sekarang mari kita membahas
Konsep inti budaya positif yang pertama. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, atau dengan kata lain pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, sudah lihat di slide-nya? Sebelum kita lanjut, saya mau bertanya lagi kepada Bapak Ibu. Mungkin atau pasti ya, Bapak Ibu pernah mendengar istilah pembelajaran berpusat pada guru, dan istilah kedua itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pernah ya? Iya. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sekolah menggunakan pembelajaran istilah yang mana? Ada yang bisa memberikan pengalamannya di sini? Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Kalau pembelajaran yang berpusat pada anak itu, yaitu pembelajaran pertama yang berpusat pada guru dulu ya. Pembelajaran yang berpusat pada guru itu yaitu pembelajaran di mana hanya menggunakan metode ceramah saja. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada anak yaitu pembelajaran jika kegiatan itu mengikuti kemauan atau minat anak gitu. Iya, jawabannya sangat benar sekali. Berarti Bapak Ibu guru di sini sudah menggunakan istilah pembelajaran yang berpusat pada anak. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang ini kita sudah semuanya mengimplementasikan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu sudah pembelajarannya berdiferensiasi dan sudah masuk di pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ada di sini ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, dan yang ketiga gotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, dan 6 kreatif. Apakah ada yang hafal lagunya? Ya, semua hafal. Ada yang bisa pimpin di depan? Satu orang, dipersilahkan. Ayo, Ibu. Lagunya profil pelajar Pancasila. Saya kita sama-sama saja ya. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Masya Allah, semangat sekali. Oke, kita lanjut di disiplin positif. Selanjutnya berkaitan dengan disiplin positif. Sekali lagi, mendengarkan kata disiplin positif identik dengan namanya aturan. Betul tidak? Ya. Iya, aturannya. Biasanya
Mendengarkan kata disiplin itu ada aturannya, ada hukumannya, ada sanksinya. Kalau dengar kata disiplin atau ada tata tertibnya kalau di sekolah ya. Kata disiplin itu bertujuan untuk mendisiplinkan diri sendiri, buat untuk mendisiplinkan karena paksaan. Disiplin bukan karena paksaan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Bisa berikan contoh disiplin positif? Ya, silakan. Penerapan disiplin positif itu yaitu dengan menciptakan budaya sekolah yang mengedepankan sikap saling menghormati. Dalam budaya sekolah yang demikian, siswa diajarkan untuk menghormati guru, staf sekolah, teman sebaya, dan juga diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Itu sangat betul ya Ibu. Dan ada satu contoh lagi. Ketika ada anak yang patuh di sekolah, Ibu pernah dapatkan? Anak itu patuh sekali dengan perintahnya ibu guru. Itu perlu dipertanyakan Ibu. Dia memiliki disiplin positif dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, atau biasa disebut internal atau eksternal. Kalau dia diam karena mengikuti aturan ibu-ibu, berarti itu hanya disiplin positif eksternal dari luar dirinya, karena kita memerintahkan kepada anak tersebut untuk patuh dengan aturan yang kita buat. Tapi kalau ada eksternal, yaitu adalah disiplin positif eksternal. Terus kalau disiplin positif internal itu datangnya dari dalam diri anak sendiri. Oke, sudah dipahami sampai sini, kita lanjut lagi. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Jika kebutuhan dasar anak didik kita tidak terpenuhi, anak tersebut akan berperilaku tidak sesuai dengan keinginan kita, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi semuanya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, kebutuhan dasar itu sangat penting ya Bapak Ibu. Dan kebutuhan dasar manusia ini harus kita ketahui lebih mendalam. Jadi kita sebagai pendidik harus mengetahui kebutuhan dasar untuk murid didik kita. Bisa lihat slide-nya? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bapak Ibu pernah tidak? Pada saat mengajar di kelas, ada anak yang malas, ngantuk, kurang mood, biasa ada juga tidur-tiduran. Nah, kita sebagai pendidik harus cari tahu dulu sebabnya kenapa. Jangan langsung marah ya. Biasa ibu-ibu marah tidak? Marah. Iya, jangan lagi ya. Jangan langsung diberi hukuman, tapi kita harus ngobrol dulu dengan anak itu. Tanya anak dengan suara yang lembut, dan akhirnya setelah diberi kata-kata yang halus, anak tersebut menjadi
Tidur nyenyak tidak? Kalau diberi kata-kata halus, anaknya tidur nyenyak tidak? Langsung hilang ngantuk. Langsung hilang ngantuknya. Oke. Lanjut, setelah kita menanyakan pada anak, kita sebagai guru sudah bisa mengetahui barangkali anak tersebut belum sarapan di rumah. Iya, betul sekali. Atau kurang tidur, jadi dia di sekolah ngantuk atau dan lain-lain. Intinya kita harus menanyakan kepada anak mengapa bisa menjadi seperti itu. Dia mengantuk, jadi kita harus menanyakan alasannya dulu. Di sini bertahan hidup kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kita juga sebagai orang dewasa butuh namanya bertahan hidup. Oke, bukan cuma untuk anak didik ya, tapi juga untuk gurunya. Terus kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, bisa dibaca ya di bawahnya. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya, seperti pada saat mengajar di dalam kelas, biasa kita membagi anak berkelompok kan? Nah, biasanya itu ada anak yang tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Ada juga yang mau tarik temannya. Ada kan? Pernah biasa dapat gitu? Ya. Di situ ibu, kita biasa marah tidak? Karena anak ini tidak mau mengikuti kelompoknya. Marah tidak? Tidak? Punya rasa mana? Iya. Iya, kalau sama anak mereka tidak boleh marah ya. Kenapa anak tersebut tidak mau mengikuti kelompoknya? Karena anak tersebut tidak memiliki teman dekatnya di dalam kelompok itu. Dia dipisahkan dengan temannya yang dekat, bestinya. Dia tidak berbesti, jadi dia tidak mau gabung dengan kelompok yang dipilih oleh ibu guru. Nah, di situ tugas ibu guru harus ngobrol lagi dengan anak tersebut. Tanya alasannya mengapa dia tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Disitulah ada kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Dia merasa tidak diterima bahwa itu bukan bestinya, jadi dia tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Boleh? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu penguasaan atau pengakuan akan kemampuannya. Ada yang bisa berikan contoh? Oke, kita lanjut. Misalnya, anak yang di dalam kelas itu biasanya ingin tampil terus ke depan. Biasanya biar tidak disuruh dia harus, ibu guru saya mau di depan, saya pimpin kelas. Nah, biasa gitu kan? Nah, anak tersebut itu ingin pengakuan dari ibu guru. Jadi dia harus maju terus karena dia ingin mendapatkan kebutuhan dasar manusia atas pengakuan ibu guru. Iya, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Selanjutnya, kita ke kebutuhan dasar manusia yang keempat, yaitu kebebasan. Contohnya, mereka ingin kebebasan Bapak Ibu. Ketika anak-anak sudah bosan belajar di dalam kelas, Bapak Ibu guru bisa membawa anak-anak belajar di luar kelas. Biasa disebut dengan kata apa kalau belajar? Outdoor, ya. Outdoor. Barangkali ada pengalaman dari Bapak Ibu saat melakukan pembelajaran outdoor. Ada yang bisa berbagi pengalamannya? Outdoor, pembelajaran outdoor, silahkan.
pengalaman saya bermain atau belajar di luar kelas. Anak-anak diajak bermain membuat dua barisan, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka mencari gambar yang sudah ditentukan oleh ibu guru. Terus ibu guru menulis di papan tulis, misalnya kata nanas atau buah nanas yang akan dicari. Kemudian anak-anak berlomba mencari gambar atau memilih gambar nanas. Begitu, Ibu. Pembelajarannya di luar. Di luar kelas. Oke. Di dalam kelas. Oke, terima kasih Ibu atas pengalaman sekolahnya. Iya, anak-anak juga ingin kebebasan ya, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa mencari pembelajaran yang inovasi dan kreatif agar anak-anak tidak bosan dan terpenuhi kebutuhan manusianya, yaitu kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Jadi anak-anak jangan belajar di dalam kelas terus, sekali-sekali bawalah anak belajar di luar kelas. Oke. Terakhir, kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan, mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi Bapak Ibu guru, kalau ada anak-anak yang tertawa di dalam kelas, Bapak Ibu guru jangan dimarah-marah anaknya. Cukup tertawa juga. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Bu. Iya, kalau dari pengalaman saya ya Bu, pernah sekali saya absen. Ada anak 3 orang, ketawanya sangat besar. Nah, di situ saya langsung refleks, langsung marah, menegur, tapi tidak langsung pukul ya, cuma suara saya yang besar. Nah, di situ anak tersebut langsung kaget karena saya orangnya tidak pernah marah. Pada satu kali anak-anak kaget. Setelah dia dengar saya marah, besoknya anak tersebut itu tidak mau sekolah. Nah, saya tanyakanlah kepada orang tuanya, mengapa anak itu tidak sekolah? Alasannya ternyata gara-gara Ibu Erni marah-marah. Dan itu adalah kesalahan ibu guru. Ternyata ibu-ibu itu tidak boleh dimarah ya. Kita sama seperti ibu tadi bilang, kita juga ikut tertawa. Tapi namanya manusia, ada juga rasa jengkel-jengkel sedikit. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, saya sudah bisa merubah sedikit demi sedikit kebutuhan dasar manusia untuk peserta didik saya. Bapak Galih bisa speaking? Bisa. Ayo Pak Guru. Silakan sebelum kita lanjut kita speaking dulu. Yuk. Di sini dulu. Sini Pak Guru. Halo. Hai. Oke, supaya kita lebih semangat, kita mau speaking. Berdiri semuanya. Ya. Tepuk semangat. Selanjutnya tepuk dan dingdung. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Guru. Masya Allah. Masih mengantuk? Karena ini sudah siang, apakah masih ada yang punya speaking? Masih. Ayo sekali lagi ya, silakan Ibu. Satu ditambah satu
Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua ya, ekstrinsik dan intrinsik. Di mana ekstrinsik itu dari luar dan intrinsik dari dalam diri. Kalau ada orang motivasinya hanya untuk ketidaknyamanan atau hukuman, takut akan ancaman, maka motivasi anak tersebut adalah motivasi dari luar dirinya. Begitupun juga jika ada anak ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga motivasi perilaku manusia dari luar dirinya. Bagus tidak Ibu kalau motivasi ekstrinsik ini untuk siswa kita? Tidak ya? Nah, terus motivasi apa yang bagus untuk siswa kita? Motivasi yang dari dalam. iya dari dalam, yaitu intrinsik. Jadi mereka punya keyakinan, kesadaran diri pada saat tidak diawasi oleh guru. Itu karena motivasi perilakunya datang dari dalam dirinya sendiri. Intrinsik di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu anak yang mempunyai motivasi intrinsik, biar ibu guru tidak lihat, pasti dia akan tetap berbuat baik karena itu datang dari dalam dirinya sendiri. Oke, sekarang ada pertanyaan Ibu, Bapak Guru. Ayo ceritakan pengalaman Anda tentang motivasi perilaku manusia. Ada yang bisa berbagi pengalamannya? Apa? Yang bisa berbagi? Oh, Bapak tidak. Iya, di sini saya akan mencoba menceritakan sedikit tentang pengalaman saya tentang motivasi yang saya lakukan di sekolah bersama anak-anak didik saya. Terkadang saya di sekolah itu memberikan motivasi berupa penghargaan atau seperti hadiah. Contohnya ketika anak-anak tidak mau melakukan apa yang guru perintahkan, mereka tidak ada yang beberapa anak yang tidak mau ikut perintah ibu guru. Di situ saya memberikan motivasi jika anak mau mendengarkan kata ibu guru, sebentar ibu guru akan memberikan hadiah dan hadiahnya itu berupa bintang. Di situ anak-anak sangat senang sekali dan mereka untuk selanjutnya mereka mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh ibu guru. Jadi seperti diberikan hadiah bintang. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih sudah membagi pengalamannya di sekolah. Iya. Ibu, Bapak, Ibu guru, di TK itu memang kebanyakan ya, setiap anak melakukan apapun itu, pasti ujung-ujungnya ada hadiah. Itu berupa bintang. Di sekolah saya juga melakukan melakukan hal yang sama seperti Ibu Ani. Ternyata hal itu tidak bagus untuk peserta didik kita karena motivasi perilakunya itu dari luar dirinya, bukan dari dalam dirinya. Dia hanya ingin melakukan sesuatu untuk mendapatkan suatu imbalan, yaitu hadiah. Oke, kita lanjut. Nah, berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, ada 3 istilah, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin tidak asing lagi ya bagi kita.
Asing tidak? Iya. Tapi kalau restitusi ini adalah hal yang baru. Ibu-ibu pernah dengar tidak restitusi? Iya, saya juga baru dengarnya di pendidikan CGP ini. Bahkan saya pun tidak tahu. Pada saat mengikuti pendidikan CGP ini, ternyata ada yang namanya restitusi. Saya baru belajar di sini, yang awalnya saya tidak tahu, menjadi tahu. Mungkin kalau hukuman tidak asing lagi untuk kita. Hukuman itu tidak terencana, dia tiba-tiba saja ya. Misal ada anak yang terlambat, masuk sekolah, terus guru pikirnya itu, kalau di SD ya, terus guru pikirnya itu suruh anak tersebut lari. Nah, itu adalah hukuman karena dia apa? Bersifat satu arah dan dia tidak terencana. Itu adalah hukuman. Kalau di TK, apakah berlaku hukuman ini untuk peserta didik kita? Tidak. Ya, kalau anak TK itu terlambat tidak diberikan hukuman ya. Malah ibu gurunya beri peluk. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk ibu Nadia. Kita sebagai guru PAUD harus lemah lembut. Jadi insya Allah hukuman ini tidak akan ada di sekolah TK. Tapi tanpa melalui suatu kesepakatan itu juga adalah hukuman. Misal anak tidur di kelas, ibu guru marah-marah, itu terkena hukuman atau tidak? Ya, kena ya, karena itu adalah hukuman tidak terencana. Tiba-tiba saja anak itu mengantuk, terus tiba-tiba juga ibu langsung marah-marah. Itu tidak boleh ya. Ya, yang bolehnya gimana ibu? Kita harus ngobrol dengan anak tersebut, tanya kenapa dia ngantuk. Iya, oke. Kita ke konsekuensi. Belum konsekuensi. Oke, lanjut. Hukuman, masih di hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Psikis juga bisanya menjadi hukuman. Karena biasanya pendidik itu menyakiti perasaan anak-anak dengan ucapan kita. Biasanya anak itu menyimpan kata-kata kita. Contoh apa ya? Gambarnya jelek. Gambarnya sangat jelek. Astagfirullah, anak tersebut memang tidak nangis ya, tapi biasanya anak kecil itu kecewa, simpan di dalam hatinya. Ada tidak Bapak Ibu guru mempunyai pengalaman penghukuman psikis yang Ibu pernah terima saat Bapak Ibu sekolah di bangku SD atau SMP atau SMA? Apakah punya pengalaman? Boleh berbagi di sini tidak? Boleh? Siapa yang bisa? Ya, dipersilakan. Semua bisa. Karena di sini banyak yang kena hukuman di sini sih waktu sekolah. Silakan. Silakan. Di sini pengalaman yang saya pernah alami yaitu sudah cukup lama, sekitar 30 tahun lebih, namun sampai sekarang masih saya ingat dan saya tidak bisa lupakan. Pengalaman saya yaitu sejak saya duduk di bangku SMP. Di bangku SMP itu saya sekolah di SMP Negeri 2 Parigi. Di Parigi. Kemudian saya jarak rumah dengan sekolah cukup jauh ya. Namun waktu itu kami belum memiliki kendaraan pribadi seperti motor. Jadi kita naik taksi ke sekolah. Dan waktu itu
jembatan ada yang rusak di Bayantomo kalau tidak salah ya. Jadi sampai di Bayantomo kami dikasih naik perahu dulu, baru lanjut ke sekolah. Setelah sampai di sekolah kita sudah terlambat. Kemudian pas terlambat kami dihukum oleh bukan lagi penjaga sekolah, namun yang turun tangan adalah kepala sekolah. Dari jauh dia sudah tarik itu cambuk sapinya, sudah mulai jantung dak dikduk. Kemudian waktu itu kami kan dari orang tua aku kasihan tidak pernah dipukul. Kemudian di sekolah dicambuk dengan cambuk sapi melingkar di betis. Sejak itu saya sudah tidak mau lagi datang ke sekolah dan saya hampir putus sekolah. Memang sudah putus sekolah selama 2 minggu, tapi orang tua saya tidak ambil senang. Dia menghadap ke kepala sekolah, mintakan saya surat pindah. Kemudian waktu itu langsung pindah karena pengalaman yang betul-betul sampai sekarang saya tidak bisa lupakan, yaitu sudah naik perahu pengorbanan, butuh pengorbanan untuk sampai di sekolah. Namun sampai di sekolah pengorbanan itu tidak dihargai oleh pihak sekolah. Jadi saya betul-betul masih anak-anak tapi merasa bersedih dan sangat kecewa. Dan sampai sekarang saya pindah kalau memang waktu itu orang tua tidak ambil keputusan untuk kasih pindah, mungkin saya hanya sampai duduk di bangku SMP saja. Tapi alhamdulillah bisa mencapai sampai S1. Itulah pengalaman saya. Ya Allah, pengalamannya yang sangat menyakitkan sekali, karena ya itu kurangnya restitusi oleh kepala sekolah. Tahun berapa? Ya, zaman dulu. Kalau tidak salah 1989. Masya Allah, namanya. Iya, alhamdulillah. Jadi dari pengalaman Ibu Mus tadi kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kalau kita nanti menjadi kepala sekolah, kita harus menanyakan dulu alasannya anak tersebut terlambat. Jangan langsung ambil dengan emosional, karena disitulah tersimpan hukuman psikis untuk anak tersebut. Masih ada pengalaman yang lain, Ibu? Ayo, sekali lagi. Ya, saya sedikit menyampaikan pengalaman saya waktu SMP juga. Di sekolah yang sama juga dengan Ibu Mus. Ya, ceritanya begini. Saya itu tidak jauh dari sekolah waktu SMP itu, cuma berapa meter saja itu. Saya tinggal sama kepala sekolah lagi waktu itu. Nah, waktu itu ada berapa kami di dalam rumah itu karena bergantian masuk ke kamar mandi. Padahal sudah dari pagi itu gantian-gantian, saya dapat yang terakhir. Nah, terus sudah cepat-cepat ini jalan-jalan sampai lari-lari nih, sampai di pintu sedikit lagi, cuma lambatnya sedikit dia sudah tutup pintu gerbang itu. Waktu itu yang berjaga wakil kepala sekolah. Sudah, dia suruh, masuk, tapi dia hukum, berdiri dulu. Kaos kakinya saya itu disuruh kasih turun, kan panjang. Disuruh kasih turun. Kalau dikasih turun, dia pukul. Saya kira cuma dipukul saja. Saya sudah tahan ini. Yang penting dapat masuk sekolah kan. Atau saya takut sekali kalau Alfa itu ditahu dengan orang tua. Jadi biasa jadi dipukul. Setelah dipukul, saya kira sudah disuruh masuk. Dia suruh lagi ke WC, bersih toilet. Dan ada juga teman satu itu dia terlambat. Jadi di situ kesannya sampai sekarang masih diingat. Walaupun sudah lama tetap kita ingat pengalaman seperti itu. Ya, mungkin dari saya, terima kasih. Ya, Masya Allah, pengalamannya dengan satu sekolah berarti kepala sekolahnya sangat disiplin. Iya, terlalu disiplin. Tidak boleh juga disiplinnya begitu. Ya, kita harus mengetahui alasannya dulu ya. Tapi Bu Guru sedikit saya.
cara anak-anak yang tahun 80-an itu sangat berbeda jauh dengan anak-anak sekarang. Ya. Karena yang duluan dia diterpa apapun kuat mentalnya. Tapi kalau anak-anak sekarang sedikit saja kesalahan sudah mulai jatuh mental. Itu perbedaan. Itulah perbedaan anak zaman old dengan anak zaman Z, milenial. Iya. Terima kasih telah membagi pengalamannya Ibu. Dari pengalaman dari dua ibu guru tadi, di sini kita jangan sampai menyakiti hati anak, apalagi kita adalah seorang pendidik anak yang paling rendah, yaitu pendidikan anak usia dini. Jadi dari pengalaman-pengalaman ibu, di situ kita bisa mengambil hikmahnya agar kita jadi seorang pendidik tidak mengikuti masa-masa yang lalu. Jadi kepala sekolah yang kita belajar dari pengalaman. Tangan dulu untuk Ibu Mus dan Ibu Rai. Oke, setelah kita membahas hukuman, kita lanjut ke konsekuensi. Konsekuensi di sini ada sudah disepakati murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Oke, sekolah kita kan punya tata tertib ya? Punya tidak tata tertib di sekolah? Tata tertibnya ditempel terus dibaca dengan saksama. Kalau melanggar sanksinya apa? Nah, itu adalah konsekuensi. Berarti konsekuensi sini adalah keputusan bersama yang ditulis dan bisa dibaca oleh seluruh warga sekolah. Jika melanggar, namanya konsekuensi karena ada sudah tertulis. Yang sesuai pemahaman saya, jadi hukuman itu dia bersifat satu arah atau hukuman itu yang diberikan secara langsung tanpa ada kesepakatan atau aturan yang telah dibuat oleh guru tersebut. Kalau konsekuensi itu dia hukuman, tapi hukumannya sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang sudah kita dibuat bersama. Jadi melanggar aturan kalau konsekuensi, melanggar aturan yang telah dibuat. Kalau hukuman itu tidak ada atau aturan yang dibuat terlebih dahulu, tapi sudah langsung dikasih hukuman. Jadi bisa dikatakan hukuman itu secara langsung. Kalau konsekuensi itu dia melanggar aturan kesepakatan yang telah dibuat. Oke, terima kasih Pak Gali. Setelah kita memaparkan hukuman konsekuensi, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah yang disebut restitusi. Dia harus berkomunikasi dulu dengan siswa. Jangan tiba-tiba langsung dimarah siswanya. Jangan langsung diberikan sanksi. Tapi kita berbicara dulu dengan anak-anak. Biar kita dapat alasannya. Itulah yang dinamakan restitusi. Dia akan tetapi menjadi anak yang bertanggung jawab. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua
pemantau, 3 pembuat merasa bersalah, 4 teman, dan terakhir manajer. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, saya ingin mengetahui posisi Bapak Ibu guru ada di posisi yang mana dari kelima posisi kontrol tersebut. Lima-limanya ya? Iya. Masya Allah, pernah jadi penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk Pak Guru Galit. Dia sudah bisa memiliki 5 posisi kontrol tersebut. Kalau ibu-ibunya? Ibu-ibunya nggak semuanya juga ya? Iya, kebanyakannya jadi teman. Saya juga biasa di sini jadi teman. Biasa juga kadang-kadang jadi penghukum. Kadang-kadang juga jadi pemantau. Iya, alhamdulillah sudah 5 semua dikuasai. Iya, sudah dilaksanakan semua. Oke, sekarang kita lanjut. Kita ke slide berikutnya. Kita nonton dulu ya. Potongnya tadi. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya, tadi itu posisi kontrol apa ibu-ibu? Buat merasa bersalah. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Itu yang pertama tadi adalah penghukum. Oke, kita lanjut lagi. Kamu apa lagi? Si kamu. Terus ke lapangan basket Bu. Masih berani jawab pula. Pergi sana kau. Naren. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, ini adalah posisi kontrol. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Posisi merasa bersalah.
Intonasinya beda ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Masya Allah. Selamat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Masya Allah. Itu teman kan? Ini pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Naren, Kerennya capek kayaknya dipanggil terus. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Video tersebut, posisi manakah yang paling ideal untuk seorang guru? Teman? Iya, yang terakhir yaitu posisi kontrol manager. Oke. Kenapa? Karena dimana kita sebagai pendidik bisa membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Oke, terima kasih Bu. Oke, kita lanjut yang terakhir. Oh belum terakhir, yang keempat, keyakinan kelas.
Siapa tadi keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu datangnya dari siswa. Keyakinan kelas itu datangnya dari siswa sendiri. Tapi kalau peraturan kelas itu seakan-akan yang buat itu adalah guru. Jadi, mengapa harus keyakinan bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, karena waktu sudah menjelang sore, saya berbagi cerita sedikit. Waktu sekolah, saya itu mengetahui hanya peraturan kelas. Ada yang tahu? Ada yang sama? Ya. Iya, belum ada keyakinan ya. Dan tata tertib sekolah satu. Saya mengetahui keyakinan kelas ini saat mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Ada istilah keyakinan kelas, dan untuk membuat kita lebih tahu lagi tentang keyakinan kelas ini, contohnya seperti kalau kita naik motor, biasanya pakai helm tidak? Pakai. Tujuan helm itu sebenarnya untuk apa? Melindungi kepala Melindungi kepala, terus agar tidak ditangkap Pak polisi. biar tidak ditangkap Pak polisi. Iya, apa lagi? Biar kecelakaan kepalanya tidak apa-apa. Iya, biar kecelakaan kepalanya tidak apa-apa. Masya Allah, itu kegunaannya helm. Dia simpan itu. Oke. Oke, kalau pakai helm itu gunanya biar tidak ditangkap Pak polisi ya. Seperti Ibu Made, ya tidak ditilang. Seperti Ibu Made bilang tadi, maka motivasi yang Ibu Made miliki adalah motivasi dari eksternal dari luar dirinya Ibu Made. Karena helm itu tujuannya hanya untuk supaya tidak ditangkap Pak polisi. Oke, tapi kalau motivasi dari dalam diri itu keyakinan kita bahwa helm itu gunanya untuk melindungi kepala, itu adalah keyakinan kita. Itu adalah bisa menjadi keyakinan kelas. Begitu juga kita kalau membuat keyakinan kelas, itu datangnya dari dalam diri sendiri atau siswa. Kalau peraturan itu yang dibuat oleh guru siswa. Oke. Sudah dipahami dengan keyakinan kelas? Ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas. Kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan. Kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Universal. Kalau universal itu seperti ini ya kata-katanya. Seluruh saya harus saling menghormati, saya harus mandiri, seperti itu ya. Itu harus ditulis di keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu tidak boleh begini. Dalam kelas tidak boleh ribut. Nah, itu bukan keyakinan ya, tapi itu adalah kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas seperti ini. Kalau di dalam kelas tidak boleh ribut, tapi kalau keyakinan dia menjadi harus saling tidak boleh ribut. Tapi kalau keyakinan kelas dia harus saling menghormati. Itu perbedaannya kesepakatan dengan keyakinan. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah di ini pertama restitusi ya. Restitusi tadi adalah kita menanyakan kepada anak alasannya sebelum mengambil tindakan
kita harus berbicara dulu dengan kepada anak. Oke, itu adalah restitusi. Jika anak melakukan kesalahan, maka sebagai guru kita berusaha mencari jalan keluarnya atau solusi dari masalah anak tersebut dengan cara berdialog, berdiskusi, ngobrol santai dari hati ke hati. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir itu, tadi sudah buat keyakinan kelas. Jadi dia terakhirnya nanti menanyakan keyakinan. Ya, ini adalah kalimat untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalimatnya seperti ini ya, bisa dibacakan? Iya, bisa dipahami. Dan saya baca satu saja. Menstabilkan identitas. Perbuatan itu salah. Perbuatan salah itu tidak apa-apa ya. Perbuatan itu seperti dia terlambat ya. Jadi kita merestitusi anak itu dengan pertanyaan, berbuat salah itu tidak apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Supaya itu anak tidak merasa bersalah, kita menstabilkan identitasnya dulu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Dan selanjutnya, bisa dipahami segitiga restitusi. Oke, ini adalah contoh restitusi di anak TK. Saya percepat ya. Perlu ibu bapak tahu, restitusi di TK itu dengan cara bermain. Karena anak kalau ditanya itu biasa ngantor ya. Jadi kita ajak dengan bermain. Inilah kegiatan restitusi kasus Ananda Lara Capita Karim selalu terlambat datang ke sekolah. Ya, suaranya tidak kedengaran, nanti saya bacakan. Di sini Ananda Lara terlambat datang ke sekolah karena alasannya 1, tidak bisa tidur. 2, namanya dinas malam, jadi dia terlambat ke sekolah. Dan yang terakhir itu dia tidak bawa bekal, jadi dia lambat datang ke sekolah. Dan akhirnya dia pun sekolah tidak bawa bekal. Dan ibu guru tidak menyuruhnya untuk pulang, tetapi ibu guru mengembalikannya ke kelompoknya. Itulah segitiga restitusi untuk anak PAUD. Ini kasus kedua. Anak-anak sering bertengkar kan ibu? Iya, itu biasa ibu guru itu langsung, siapa yang salah? Harus minta maaf, gitu ya? Iya, seharusnya tidak boleh ya. Kita harus melaksanakan yang namanya segitiga restitusi agar bisa mendapatkan solusinya. Jangan langsung menyalahkan. Iya, jangan langsung mengambil tindakan tersendiri. Oke, ini adalah kalimatnya. Ternyata setelah direstitusi anak tersebut 2 ini bukan main bertengkar betul, tapi dia main kelai-kelai namanya. Satu yang jadi monster, satu jadi manusia. Itulah anak-anak menonton ini. Apa? Power Rangers. Dia jadi, yang satunya jadi monster, satunya jadi manusia. Tapi orang bermain. Ujung-ujungnya menangis juga. Itulah anak TK, ibu. Jadi kita harus ada yang namanya segitiga restitusi. Oke, selesai. Bagaimana diseminasi hari ini? Silakan tulis komentar ibu-ibu, bapak ibu guru. Oke, terima kasih atas semua kesempatannya. Dan hari ini saya menunggu kiriman bagaimana diseminasi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah
apa yang telah dipaparkan oleh teman kita, Ibu Guru calon penggerak yaitu Ibu Ernianti SPD. Pada kesempatan ini sekiranya terima kasih kepada teman kita sejawat yaitu Ibu Erni calon penggerak atas pemaparan yang telah diberikan tadi. Sekiranya itu menjadi suatu pengalaman juga buat kami dan ilmu bahwa selama ini bukannya kami salah, tapi memang kami belum sempat mendapatkan ilmu. Insya Allah siapa tahu teman-teman yang ada di sini bisa menyusul untuk mendaftarkan menjadi calon guru penggerak di gelombang yang berikutnya. Ya, pada kesempatan ini saya selaku moderator menanyakan kembali apa ada yang dari paparan teman kita tadi ada yang bisa dipertanyakan. Saya berikan kesempatan. Saya Bu. Cek pribadi, nggak usah. Setelah saya menyimak pemaparan tadi, ada beberapa hal yang yang saya ingin perjelas di sini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi itu. Kalau kemarin-kemarin kan kami cuma pakai hukuman dan konsekuensi, dan sekarang ada lagi istilah restitusi. Kira-kira bagaimana sebenarnya perbedaan yang paling menonjol antara hukuman, konsekuensi dan restitusi tersebut? Ya, pada kesempatan ini kami silakan kepada Ibu Erni untuk menjelaskan lebih detail lagi mengenai restitusi itu apa sebenarnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya tentang tiga tadi ya. Tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa ini? Pengertian atau dengan contohnya? Artinya di dalam mengaplikasikan di kelas itu apa yang paling kita rasakan tentang tiga bagian. Untuk di PAUD TK. Oke. Kalau di TK itu hukuman seperti tadi saya bilang, ketika ada anak mengantuk, terus tiba-tiba ibu guru langsung bentak anak tersebut, itu terkena hukuman karena tiba-tiba saja kita langsung membentak anak tersebut, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, peraturan yang sudah kita buat di sekolah bahwa masuk dalam kelas tidak boleh mengantuk. Jadi kalau ada anak-anak kedapatan mengantuk, itu dapat konsekuensi karena sudah ada tertulis di dalam peraturan. Dan restitusi, saat anak mengantuk tadi, kita tidak boleh langsung marah. Kita harus mengajak anak tersebut ngobrol dulu, atau tidak kita keluarkan, kita ngobrolnya di luar, atau kita ngobrolnya nanti di dalam kelas yang lain agar dia bisa ngobrol santai dengan gurunya, dan di situ kita menanyakan alasannya mengapa dia bisa mengantuk. Setelah kita tidak mendapatkan alasannya, kita langsung menanyakan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, dan setelah kita sudah mengetahui, sudah memberitahunya keyakinan kelas kita langsung mengembalikan anak tersebut kepada kelompoknya. Jadi jangan langsung disuruh pulang anak tersebut, tapi kita harus mengembalikannya ke kelompoknya tadi. Begitu Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, dari paparan teman kita tadi apa sudah paham semua Ibu?
Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita tutup, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Iya. Siapa yang lagi sih sebelum tutup? Siapa lagi tadi yang satu? Ayo, satu lagi untuk penutupan. Ibu Sumade. Kita itu hukuman seperti tadi saya bilang, ketika ada anak mengantuk, terus tiba-tiba ibu guru langsung bentak anak tersebut, itu terkena hukuman karena tiba-tiba saja kita langsung membentak anak tersebut, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi peraturan yang sudah kita buat di sekolah bahwa masuk dalam kelas tidak boleh mengantuk. Jadi kalau ada anak-anak kedapatan mengantuk, itu dapat konsekuensi karena sudah ada tertulis di dalam peraturan dan restitusi. Saat anak mengantuk tadi, kita tidak boleh langsung marah. Kita harus mengajak anak tersebut ngobrol dulu, atau tidak kita keluarkan, kita ngobrolnya di luar, atau kita ngobrolnya nanti di dalam kelas yang lain agar dia bisa ngobrol santai dengan gurunya, dan di situ kita menanyakan alasannya mengapa dia bisa mengantuk. Setelah kita tidak mendapatkan alasannya, kita langsung menanyakan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, dan setelah kita sudah mengetahui, sudah memberitahunya keyakinan kelas kita langsung mengembalikan anak tersebut kepada kelompoknya. Jadi jangan langsung disuruh pulang anak tersebut, tapi kita harus mengembalikannya ke kelompoknya tadi. Begitu Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Ada tiga. Ayo mari kita berdiri dulu ya. Breakingnya belajar ketawa, tapi melalui hitungan seperti begini. Buka mulut tertawa satu kali, ha. Buka mulut tertawa dua kali, ha ha. Buka mulut tertawa tiga kali, ha ha ha. Ha ha ha. Tahu kan? Buka mulut tertawa satu kali, ha. Buka mulut tertawa dua kali, ha ha. Buka mulut tertawa tiga kali, ha ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oh, Tertawa banyak kali. Iya, terima kasih kepada Ibu Ayu AS pada penutupan breakingnya pada kesempatan sore hari ini. Demikianlah kegiatan kita. Terima kasih kepada semua teman-teman, terlebih khusus lagi buat kepada teman kita calon guru penggerak Ibu Ernianti. Terima kasih sudah berbagi ilmu kepada kita semua pada sore hari ini. Demikianlah seluruh kegiatan kita. Saya akhiri dengan ucapan wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan om santi santi om. Alhamdulillah tadi saya melihat Erni sudah mulai mampu dalam memberikan pemaparan kepada teman-temannya dalam komunitas ini. Insya Allah kedepannya Erni lebih baik lagi, dan banyak sekali ilmu tadi yang dia paparkan, apalagi tentang restitusi yang selama ini kami hanya banyak menggunakan tentang
motivasi pemberian hadiah, tapi sekarang ternyata seperti itu modelnya yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang anak-anak yang tidak mau mengikuti kegiatan pada hari itu. Jadi pada kesempatan ini saya hanya memberikan motivasi kepada Erni lebih belajar lagi, lebih giat lagi ke depannya, sehingga bisa menjadikan diri sebagai panutan teman-teman di komunitas. Dan saya menghimbau agar teman-temannya semua bisa mengikuti tes calon guru penggerak angkatan 2013. Angkatan 13. Oh, mengikuti tes guru penggerak di angkatan 13, insya Allah. Semangat dan jangan putus. Semangat terus. Semangat terus untuk Erni calon guru penggerak angkatan. Semangat terus untuk Erni calon guru penggerak. Jangan bosan untuk belajar, jangan bosan untuk bertanya. Tetap menjaga sikap, jangan bangga dengan apa yang sudah didapatkan. Semoga nanti bisa menggantikan kedudukan saya di sekolah ini, insya Allah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.